Kita mulai materi yang pertama tentang torsi atau momen gaya. Torsi ini didefinisikan sebagai hasil kali besarnya gaya dengan panjang lengannya atau tau, ini lambangnya torsi, sama dengan R kali F. R itu panjang lengan, F itu gaya. Nah, antara R dan F itu syaratnya adalah tegak lurus ya. Tau satuannya Newton meter, R lengan itu satuannya meter, F satuannya Newton. Beberapa buku menuliskan R ini sebagai L ya, sama saja ya, length. Nah, ini gambarnya antara R dan F. Jadi kalau F-nya itu ini sebuah benda ya. Benda yang berwarna coklat itu benda, terus di sini ada engsel. Terus nanti kalau misalnya benda itu ditarik ke sini, nanti bisa berputar ya, atau naik turun. Nah, kalau gayanya miring berarti nanti R-nya kita pakai yang ini, karena kita cari yang syaratnya yang tegak lurus. Begitu juga kalau F-nya itu vertikal ke atas ya, nanti R-nya yang horizontal. Syarat torsi adalah antara F dan R itu tegak lurus. Nah, torsi ini adalah besaran vektor, jadi punya arah dan nilai. Nilainya itu nanti tergantung arahnya ya. Jadi torsi itu nanti akan bernilai positif apabila gaya menghasilkan rotasi yang arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Torsi bernilai positif apabila arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Begitu juga sebaliknya. Jadi torsi kalau bernilai negatif jika searah jarum jam. Untuk memudahkan memahami, kalian bayangkan jika memutar skrup ya. Jadi kalau skrup itu kita putar ke kanan atau searah jarum jam, nanti kan otomatis akan masuk ke dalam. Nah, itu berarti ini seperti kaidah tangan kanan ya. Ini tangan kanan 4 jari itu menunjukkan arah putaran. Jadi kalau searah jarum jam nanti kan ibu jari menuju ke bawah. Nah, ibu jari menuju ke bawah berarti artinya torsinya bernilai negatif. Tapi kalau kita putarnya itu berlawanan arah jarum jam, 4 jari yang lain itu ke arah kiri, berarti nanti ibu jari ke arah ke atas. Berarti kalau ke arah atas torsinya bernilai positif ya. Jadi satuan torsi tadi sudah diketahui Newton meter ya. Contoh soal nomor 1. Suatu benda tegak dengan berat sendiri yang dapat diabaikan ditumpuk di titik O dan diberi beban yang beratnya 90 Newton di ujung A. Ini ada beban 90 Newton. Artinya tadi suatu benda tegak ini ya dengan berat sendiri yang dapat diabaikan. Itu maksudnya ini panjang papan dari A sampai B itu beratnya diabaikan ya. Tentukan berat WB dari benda ini yang harus ditempatkan di ujung B bila batang dalam keadaan setimbang. Jadi kita mencari WB. Titik tumpunya itu di titik O di sini ya. Jarak dari A sampai O adalah 1 meter, jarak dari O sampai B 1,8 meter. Nah, untuk memudahkan kalian memahami ini seperti selayaknya jungkat-jungkit. Kalau di sini ada beban 90 Newton berjarak 1 meter terhadap tumpuan, nah ini bebannya berapa supaya setimbang kalau jaraknya 1,8. Oke, kita lihat torsi sama dengan F kali L. Karena ini gayanya itu ke arah vertikal berarti jaraknya yang arah horizontal ya.
90 kali 1, ya itu torsi 1, hasilnya 90 Newton meter. Sedangkan torsi 2 itu yang ini, WB kali 1,8. Nah, kalau syarat setimbang adalah torsi 1 sama dengan torsi 2. Berarti 90 sama dengan WB kali 1,8, berarti WB 50 Newton. Itu ya. Itu contoh yang masih mudah. Selanjutnya contoh kedua. Ini ada batang, ya. Bila AB sama dengan BC, jadi A sampai B sama dengan B sampai C itu 0,2 meter, ya. CD itu 0,5 meter. Nah, di F ini di titik A ini ada gaya ke arah bawah 10 Newton. Yang titik B ke arah atas 40 Newton, titik C 20 Newton, maaf ini Newton. Dan di titik D itu ada gaya 80 Newton, ya. Jika masa batang itu diabaikan, ini batang dari A sampai D itu masanya diabaikan, tentukan resultan momen gaya atau torsi atau jumlahan torsi, ya, sigma torsi kalau resultan itu di titik A. Nih, ingat, porosnya itu acuannya itu adalah titik A. Berarti ada 3 gaya yang bekerja, yaitu FB, FC, dan FD, ya. Kenapa FA tidak? Karena itu sebagai titik acuannya. Jadi kan percuma, jaraknya juga yang di mana, yang di sini juga kan, ya. Ingat, kalau sudah tahu F-nya, arahnya kemana, kita lihat ini, baru kita tentukan lengannya, ya. Lengannya, aturannya tadi F dengan lengannya itu tegak lurus, berarti nanti kita pakai jarak yang tegak lurus, gitu ya. Kita lihat dari A sampai B 0,2 meter, dari B sampai C juga 0,2 meter, ya. Kita buat tabel, untuk memudahkan kita buat tabel antara F, R, dan tau, ya. Jadi gaya yang pertama itu adalah gaya di titik B 40 Newton, ya. Lengannya adalah dari A sampai B 0,2 meter, ya. Torsinya tahu kan, nilainya 40 kali 0,2 hasilnya 8. Nah, kita lihat tanda positif atau negatif, karena torsi itu adalah besaran vektor, jadi punya arah. Kita lihat apakah positif atau negatif. Kita lihat, karena ini F-nya, F di titik B itu arahnya ke atas, kita putar menuju poros, berarti kita putar ke kiri, ya kan? Kita putar ke kiri, berarti arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, berarti tau-nya nilainya positif, ya. Jadi plus 8. Itu yang tau pertama. Tau yang kedua berarti karena gaya di titik C ini sebesar 20 Newton. Dari titik C sampai A itu 0,4 meter, itu adalah lengannya. Gayanya sendiri tadi 20 Newton, berarti 20 kali 0,4 kan 8. Kita lihat arahnya. Karena di titik C itu vektornya F itu ke bawah, ya, berarti arah putaran gayanya itu searah jarum jam, ya kan, ke kiri segini. Jadi jangan ke kanan. Kalau ke kanan lengannya kan beda. Yang ini padahal acuannya di titik A. Kalau ke kanan berarti acuannya di titik D. Salah ya, yang benar di titik A. Jadi kalau menuju titik A itu arahnya berarti searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam berarti torsinya adalah negatif, ya. Jadi 20 kali 0,4 adalah min 8, ya. Minnya dari arahnya tadi searah jarum jam. Selanjutnya yang ketiga,
3 itu di titik D ada gaya 80 Newton. Porosnya di titik A berarti menuju ke sini. Set. Ya. Putarannya kemana? Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti positif. Jaraknya berapa dari A sampai D? 0,9. 80 kali 0,9 72. Sekarang tadi berlawanan dengan arah jarum jam berarti to-nya positif. Oh, jadi plus 8 dikurangi 8 ditambah 72 berarti hasilnya to-nya 72 Newton meter. Itu adalah resultan momen gaya di titik A. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya itu arahnya miring ya, atau menuju, boleh ke kiri ke kanan bebas, tapi membentuk sudut. Oke. Contoh ketiga, sebuah batang ditarik seperti gambar di bawah ini. Tentukan resultan torsi di titik A jika jarak A sampai B itu 30 cm. Ingat ini cm, tadi satuannya adalah meter ya, R-nya. Terus dari B ke C adalah 10 cm. Kita lihat yang beda dari soal tadi adalah yang di titik B ini gayanya miring 53 derajat terhadap sumbu ini ya. Itu nilai gayanya di titik B 25 Newton, di titik C 20 Newton. Kalau titik C ke titik A itu sudah tegak lurus ya. Lengannya ini dari A sampai C udah nanti bisa diketahui. Sekarang yang ini, yang miring ini kita cari gaya yang vertikal supaya tegak lurus dengan lengannya. Yang diketahui kan lengannya dari A sampai B 30 cm. Kalau lengannya horizontal berarti gayanya kita cari yang vertikal. Nah, yang vertikal ini kan adalah di depan sudut 53. Ingat aturan trigonometri, depan bagi miring itu adalah sinus. Berarti sinus 53 adalah sisi depan ini ya, dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya adalah FB. Berarti kalau mau nyari sisi depan adalah FB dikali sin 53 ya. FB-nya itu 25 Newton dikali sin 53 itu 0,8, hasilnya 20 Newton. Oh, berarti gaya yang dipakai di titik B itu yang 20 Newton. Jaraknya dari A sampai B adalah 0,3, berarti 20 kali 0,3 adalah 6. Arahnya sekarang kalau di titik B itu arah gayanya ke atas, tumpuannya di sebelah kiri, berarti arahnya berlawanan arah jarum jam kan gini. Set kan? Berarti to-nya positif 6 Newton meter begitu ya. Jadi ingat kalau sudut kalau gayanya itu membentuk sudut, kita cari dulu gaya yang arahnya tegak lurus dengan lengannya kan. Yang tegak lurus dengan lengan kan berarti yang vertikal ya. Oh. Kalau yang di titik C ini ada gaya ke bawah, sudah vertikal ke bawah. Ya berarti tinggal dikalikan lengannya. 20 kali, ingat lengannya dari A sampai C itu 40 cm. Kalau jadikan meter 0,4, berarti 20 kali 0,4 itu 8. Tapi kita lihat positif atau negatifnya. Titik C ini ada gaya ke bawah, tumpuannya ada di sebelah kirinya, berarti arahnya ke sini. Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti to-nya negatif. Nah, berarti plus 6 dikurangi 8 adalah min 2. Berarti sigma tau atau resultan torsi di titik A itu adalah min 2 Newton meter.